hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan Danu di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosep atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosep yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosep. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosep atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Caga Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi samping TKP. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya, setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya, namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang.
Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal.
Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagalaherang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep. Yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan Danu di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosep atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosep yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosep. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosep atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata,
CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada dua orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut, saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi samping TKP. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut. Orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya, namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep. Yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut.
Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Caga tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Caga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah,
Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan dan di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosep atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosep yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosep. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosep atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Caga Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi samping TKP. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya, setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya, namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa.
hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Jaga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagalaherang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang.
Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Jagat tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jagat menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jagat waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mama dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan Danu di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang.
Karena di rumah Yosef atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosef yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosef. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosef atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Jaga Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi samping TKP. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya, setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya, namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Jaga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Jaga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal.
Dalam CCTV tersebut, saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagalaherang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut. Orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya. Untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagalaherang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang,
Pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mama dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan Danu di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosep atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosep yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosep. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosep atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Jaga Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha, mengungkapkan, dirinya melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal,
kata Angger, pemilik fotokopi samping TKP. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut. Orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya, namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Jaga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Jaga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa.
Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Caga tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Caga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa.
Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan Danu di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosep atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosef yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosef. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosef atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Jaga Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi samping TKP. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut. Orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya, namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Jaga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa.
Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini.
Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Jagat tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jagat menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jagat waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan dan di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan dan yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosep atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosep yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosep. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosep atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV.
Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Jaga Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi samping TKP. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya, setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Jaga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Jaga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang,
pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Jaga tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Jaga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Jaga tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore.
Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mama dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan Danu di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosep atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosep yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosep. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosep atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Jaga Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi samping TKP. Angger juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian lanjut Angger, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya, setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia.
Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya, namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagalaherang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa,
hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan Danu di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan.
Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosef Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosef melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosef sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosef atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosef yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosef. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosef atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Jaga Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosef Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi samping TKP. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut. Orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya, namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Jaga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosef di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Jaga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024,
seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha, mengungkapkan, dia melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut. Orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya. Untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan,
Pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mama dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan Danu di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosep atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosep yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosep. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosep atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Jaga Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha, mengungkapkan, dirinya melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal.
Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagalaherang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi samping TKP. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya, namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Jaga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Jaga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagalaherang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut. Orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda.
Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Jaga tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan.
Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan Danu di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosep atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosep yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosep. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosep atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Caga Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi samping TKP. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut. Orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya, namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu,
tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap
hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap, sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Jagat tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jagat menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Jagat waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan Danu di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosep atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosep yang terpasang di sebuah bengkel jok motor.
Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosef. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosef atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Caga Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha, mengungkapkan, dirinya melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi samping TKP. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar,
pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Jaga tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Jaga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Jaga tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya,
Ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan. Bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan Danu di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosep atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosep yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosep. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosep atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Jaga Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha, mengungkapkan, dirinya melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi samping TKP. Angger juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak,
Jelasnya kemudian lanjut Angger, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya, setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Jaga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Jaga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha, mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Jaga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut. Orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Jaga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini.
Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Caga tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosep Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Caga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya.
Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan Danu di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosep atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosep yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosep. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosep atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Caga Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah, terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi samping TKP. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya, setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya, namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu.
Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Caga tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu,
tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Alibi kuat Yosep lolos dari vonis maut kasus Subang, punya bukti CCTV di bengkel motor. Sidang kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini masih berlangsung. Terbaru, kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat tetap ngotot membantah keterangan Danu di persidangan yang menyebut kronologi pembunuhan yang dilakukan Yosep dan keluarganya. Rohman menguak kembali bukti lama yang bisa mematahkan keterangan Danu yang menyudutkan Yosep. Bukti tersebut berupa CCTV yang berada di sebuah bengkel jok motor yang terletak sekitar 300 meter dari TKP pembunuhan. Rohman menyebut bahwa kesaksian Danu yang mengatakan Yosep Hidayah berada di TKP hari kejadian pembunuhan bisa dibantah dengan CCTV tersebut. Dalam rekaman gambar tersebut terlihat Yosep melintas di depan tempat bengkel jok pada pagi hari sekitar pukul 6. Bukti kuat itulah yang digunakan tim Yosep sebagai alibi tidak terlibat kasus pembunuhan Subang. Karena di rumah Yosep atau TKP penemuan jasad Tuti dan Amalia dipastikan tak ada CCTV. CCTV yang merekam aktivitas di TKP justru berada 300 meter dari rumah Yosep yang terpasang di sebuah bengkel jok motor. Kamera CCTV tersebut juga hanya mengarah ke arah sebaliknya dari rumah Yosep. Karena jaraknya yang cukup jauh dari TKP pembunuhan Subang, CCTV di bengkel tersebut tidak bisa merekam kejadian di TKP secara jelas dan rinci. Sementara CCTV kedua ada jauh dari lokasi kejadian penemuan jasad Tuti dan Amalia yang berada di sebuah pabrik. Selain itu, CCTV juga mengarah ke dalam, bukan ke jalan. Polisi juga sudah memastikan bahwa di rumah Yosep atau tempat penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu tak ada CCTV. Sebelumnya pada sidang ke-9 kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak Subang semakin menemukan titik terang. Kekhawatiran ada oknum aparat yang terlibat dalam seretnya penanganan kasus Subang makin terungkap dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Yosep Hidayah,
Terdakwa utama kasus Subang itu kini juga makin terpojok setelah muncul pengakuan dari pemilik toko fotokopi yang ada di sebelah TKP. Seperti diketahui, rekaman CCTV dari toko fotokopi itu awalnya disebut rusak. Ternyata, CCTV itu bukan rusak, melainkan sang pemilik takut dengan orang-orang yang menanyakan. CCTV toko fotokopi itu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pagi hari pembunuhan Tuti dan Amel. Seorang saksi bernama Anggar Pratama Nugraha mengungkapkan, dirinya melihat ada dua orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosep Hidayah dan seorang lainnya yang tak dia kenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada dua orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya saya tidak kenal, kata Anggar, pemilik fotokopi samping TKP. Anggar juga menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang ia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan bahwa CCTV yang saya miliki rusak. Jelasnya kemudian lanjut Anggar, seminggu berselang pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut. Orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut, dan mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV mereka langsung pergi. Katanya selanjutnya, seminggu kemudian datang Pak Irlansyah, Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu. Irlansyah meminta harddisk CCTV tersebut, saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung. Terangnya, namun setelah saya pulang dari Bandung, harddisk CCTV tersebut diserahkan oleh ibu saya ke saya. Namun saya kaget kok cover harddisk beda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dengan menghadirkan 6 orang saksi tersebut selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tak bisa bicara apa-apa dan hanya geleng-geleng kepala, karena apa yang diungkap saksi secara tidak langsung diakui oleh terdakwa. Terkuak oknum polisi di kasus Subang sengaja tukar CCTV yang merekam Yosep di TKP pembunuhan. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam